Hey guys, selamat datang di vlog tahun baru aku. Tahun ini aku sebenarnya nggak kemana-mana sih, cuma diem di rumah doang, chill. Sebenarnya tuh sebelumnya aku pengen ke Stuttgart gitu, ngerayain tahun baru di sana sama teman-teman. Cuman gak tau kenapa kayak males gitu. Aku mikirnya wah nanti malam bakal dingin banget, makanya ya udahlah, aku diam aja di rumah nggak ngapa-ngapain. Tapi kadang-kadang nih, gak ngapa-ngapain di malam tahun baru juga punya vibe tersendiri. Jadi guys, temenin aku yuk jalanin malam tahun baru yang santai ini. Nah, awal tahun biasanya kita punya banyak harapan dan target baru. Terus buat aku sendiri ya, tahun ini tuh aku pengen lebih produktif, lebih sehat, dan pastinya lebih sering bersyukur. Nah, buat kalian punya resolusi tahun baru apa nih guys? Buat tahun 2025 nanti. By the way, aku tadi udah kayak nulis resolusi tahun baru aku apaan aja, tapi tiba-tiba aku ya kayak lapar gitu guys, jadi aku mutusin buat masak habis ini. Nah terus aku googling resepnya yang simple tapi enak, akhirnya aku nemu resep bruschetta. Kebetulan bahan-bahannya aku punya gitu. Nah itu bruschetta adalah cemilan dari Itali guys, bahannya gampang kok. Itu ada roti baguette, tomat, bawang putih, minyak olive, terus garam sama merica. Nah, aku pengen cerita sedikit tentang tahun baru di sini, tentang kebiasaan orang Jerman. Ternyata nih mereka punya tradisi unik, seperti ada namanya Bleikissen. Jadi tuang timah cair ke air dan lihat bentuknya buat prediksi masa depan. Dan ada juga kebiasaan makan ikan herring guys. Katanya sih buat keberuntungan. Dan pastinya ada pesta kembang api besar-besaran kayak di kota-kota besar, kayak di Berlin, terus juga di Hamburg, di Munich, dan kota-kota besar lainnya gitu. Nah, makan udah beres nih. Tapi masih lumayan lama juga sih sampai menuju tengah malam gitu. Ya udah aku mutusin buat chill lagi sambil nonton Netflix. Kebetulan di Netflix ada satu series yang pengen ditonton gitu, makanya ya udah maraton dulu seriesnya sampai nunggu nanti tahun barunya guys. Nah menjelang tengah malam gitu guys, aku kayak mutusin buat keluar. Jadi di pinggir perumahan aku itu tuh ada kayak tempat kosong. Terus orang-orang pada pergi ke sana buat ngerayain dan nyalain kembang api sama petasan juga di sana. Selamat pagi 2025. Semalam aku tidurnya super pagi banget guys. Habis lihat kembang api terus lanjut lagi nonton Netflix sampai subuh gitu. Jadi ya pagi ini aku agak telat bangun gitu. Tapi gak apa-apa sih, nikmatin aja. Nah sekarang waktunya ngopi dulu biar lebih segar.
Nah, habis ngopi aku lapar nih. Ya udah, aku mau bikin sarapan dulu. Terus pagi ini aku pengen bikin fruit salad gitu. Nah, habis makan, aku tuh rencananya pengen latihan piano. Jadi tahun kemarin tuh aku beli piano. Terus niatnya tuh aku pengen belajar main piano kan. Makanya aku beli. Tapi aku cuma pakai beberapa kali doang. Terus juga cuma belajar dikit doang. Kayak belajar chord basic. Terus tahun ini aku janji sama diri aku sendiri, aku bakal lebih tekun buat belajar main piano supaya bisa main pianonya sambil karaokean gitu. Ikutin yuk jalan-jalan. Oh my god, lihat guys. Jadi kemarin tuh waktu tahun baru tuh mereka pada nyalain kembang apinya di sini. Ini Jerman yang dikenal sama negara yang bersih banget. Sampah-sampahnya masih ada di sini guys. Outfit of the day. Cuacanya cerah jadi nggak terlalu pakai jaket yang tebal gitu guys. Tada. 9 derajat. Kemarin tuh malam sempat -4 dan pagi-pagi coba nih lihat. 9 derajat. Sekarang mau ke sungai. Let's go. Nah, jadi jembatan ini tuh lumayan tua juga sih. Itu dibangunnya tahun 1984. Udah berapa tahun? Wie alt? 1984 bis jetzt 25. Matematika aku jago banget ya. Sampai pusing mikirnya. Gila, ini udah tua juga sih. Mungkin sempet renovasi juga. Terus kayak banyak grafiti-grafitinya gitu. Ini jembatan kayu gitu guys. Wah, ada orang. Malu kalau misalkan ngomong mau bikin vlog. Ada 2 orang tua belakang. Videonya matiin dulu. Ntar kelihatan sama mereka. Oh, gila dingin banget. Sebenarnya itu kayak ada matahari, cuman kalau misalkan angin dateng kayak wah gila dingin banget kerasa gitu. Ini cantik banget kan. Sunset di kampung. Oke sih. Hey guys, by the way, tahun baru kalian ngapain sih? Kemarin tuh tahun baru aku kayak nggak kemana-mana, cuma di rumah aja sih. Kayak stay di rumah, chill gitu, nonton Netflix sampai nungguin jam 12. Terus ketika jam 12 malam tuh aku keluar. Kayak di dekat rumah tuh ada kayak lapang kosong gitu. Itu tempat katanya mau dibangun kayak perumahan baru, cuman mereka belum mulai buat ngebangun perumahannya. Dan kebetulan kemarin tuh orang-orang di sekitar kompleks pada berkumpul di sana, terus nyalain kembang api. Ya banyak banget orang-orang yang beli kembang api terus dinyalain, gila berisik banget. Terus seru sih, seru. Walaupun cuacanya dingin kemarin itu malam sempat -4 derajat dan kayak hampir berapa jam ya, setengah jam, bahkan sebelum jam 12 gitu dari jam 8 orang-orang udah pada mulai nyalain kembang api. Terus setelah jam 12, mereka masih tetap nyalain kembang api sampai jam setengah 1 gitu, masih pada berisik sih. Mungkin kalau misalkan tahun baru itu pada normal gitu, orang-orang tidurnya telat gitu, jadi ya mereka ya masa bodoh lah nyalain kembang api sampai pagi gitu. Hai guys, selamat tahun 2025. Gila sih, 2025 kayak gak kerasa banget.
sekarang udah 2025 aja. Kayak waktu tuh kayak cepet banget berjalan, dan nggak ngerasa tuh sekarang udah kayak tahun baru aja 2025 gitu. Dan by the way, ngomong-ngomong tahun baru gitu, tahun 2025, kayak banyak orang yang punya resolusi atau rencana-rencana pengen ngelakuin apa aja sih mereka di tahun baru ini, atau hal-hal yang pengen mereka capai. Nah, sekarang aku pengen cerita sama kalian resolusi tahun baru aku tuh apa aja gitu, apa hal yang pengen aku capai di tahun ini, dan apa yang aku pengen fokuskan gitu dalam hidup aku. Beberapa di antaranya adalah kayak aku pengen improve skill bahasa aku, bahasa Inggris, bahasa Jerman, terus juga aku pengen kayak banyak ngelakuin sesuatu yang berhubungan sama hobi aku gitu. Terus di bidang karir aku pengen improve lagi, terus dalam segi kesehatan juga gitu ya. Untuk apa ya, skill bahasa tuh aku tinggal di Jerman tuh udah lumayan lama banget gitu. Kalau misalkan dihitung-hitung berapa tahun ya? Hampir 12 tahun. Kalau misalkan nggak salah tuh tahun ini tuh bulan Juni aku tepat 12 tahun di Jerman. Dan aku ngerasanya tuh kayak walaupun bahasa Jerman aku improve gitu, terus aku ngobrol sama orang Jerman kayak bisa ngomong lancar, terus juga ngerti gitu semuanya apa yang mereka bilang, aku tetap aja ngerasa kayak skill bahasa Jerman aku tuh nggak banyak improve-nya. Dan aku pengen kayak tahun ini aku lebih improve lagi bahasa Jermannya. Mungkin dari tahun-tahun kemarin tuh kalau misalkan diingat-ingat, aku tuh orangnya malesan gitu buat belajar. Jadi aku tuh nggak dedikasikan waktu buat fokus belajar gitu ya. Kayak berapa jam belajar grammar, terus juga belajar kayak kosakata baru. Aku tuh biasanya tuh kayak belajarnya dari percakapan sehari-hari aja sama orang-orang sini gitu. Kayak belajar kata-kata baru, tapi nggak lebih fokus sama belajar grammar yang benar tuh kayak gimana. Jadi tuh rencananya tahun ini aku pengen kayak dedikasikan waktu aku, mungkin sehari kayak 20 menit atau setengah jam buat belajar gitu, fokus. Belajar grammarnya, terus juga belajar kosakata baru, dan improve lagi kayak kosakata di bidang pekerjaan gitu yang bisa aku pakai. Mudah-mudahan sih nggak males gitu, soalnya kemarin tahun-tahun kemarin tuh aku nggak pernah sama sekali dedikasikan waktu aku buat belajar bahasa, improve bahasa Jerman aku gitu kan. Terus satu lagi tuh bahasa Inggris. Terus aku ngerasanya tuh selama aku tinggal di sini bahasa Inggris aku kayak tambah jelek aja. Aku nggak tahu kenapa, mungkin gara-gara jarang dipakai juga gitu ya. Kayak tiap hari aku ngomong bahasa Jerman, dan tiba-tiba ketika aku kerja di perusahaan sekarang di Hugo Boss, aku harus pakai bahasa Inggris lagi. Soalnya kan banyak karyawan internasional. Jadi kalau misalkan ada meeting, terus juga ngobrol sama karyawan atau rekan kerja yang lain gitu, sering juga pakai bahasa Inggris. Dan aku ngerasanya tuh ketika ngobrol kayak, damn, bahasa Inggris aku kayak tambah hancur, tambah jelek itu. Dan apa ya, kayak lumayan mempengaruhi kepercayaan diri aku sendiri sih. Ketika aku kerja, kalau misalkan aku nggak bisa maksimal gitu ya, ngomong pakai bahasa Inggris. Dan aku pengennya tuh tahun ini sama kayak sebelumnya, aku pengen dedikasikan waktu aku buat belajar, improve skill bahasa Inggris aku juga gitu. Dan selain itu di bidang hobi tuh, kalau misalkan harus jujur gitu, kayak tahun-tahun sebelumnya, kayak banyak hal yang aku suka gitu. Hobi aku kan kayak ngegambar, terus juga main musik, main game, fotografi sama videografi juga. Nah, kemarin-kemarin tuh kayak jarang banget gitu ya. Sedikit banget waktu yang aku habisin buat ngejalanin hobi yang aku suka gitu. Ya mungkin cuma main game doang gitu, mobile game, kayak Mobile Legend atau di komputer main game. Cuman aku ngerasanya tuh kalau misalkan main game doang tuh nggak ngerasa produktif. Beda kalau misalkan ngejalanin hobi yang lain kayak ngegambar, ngegambar digital, terus juga main musik, main gitar. Kalau misalkan dihitung-hitung, tahun kemarin tuh beberapa kali doang gitu aku ngejalanin hobi itu, kayak ngegambar, terus juga main gitar. Dan tahun kemarin sebenarnya tuh aku pengen belajar main piano. Jadi aku beli piano ini tuh tahun kemarin dengan niat, oh ya udah, aku beli piano terus aku pengen belajar sendiri, sampai juga aku beli kursus online gitu buat belajar piano. Cuma belajar beberapa kali doang, terus juga belajar chord dasar biasa gitu.
Emang sih kayak kebiasaan jelek aku tuh, aku nggak dilanjutin dari sana. Kayak sempat menyesal juga sih, kenapa nggak konsisten gitu ya, belajar, beresin gitu ya. Terus aku tuh tahun ini pengen kayak lebih fokus juga, kayak ngeluangin waktu, kalau misalkan ada waktu buat ngejalanin, ngelakuin hobi yang aku suka gitu. Mmm, Kalau misalkan dalam segi karir tuh, kayak tahun-tahun kemarin mungkin aku lebih fokus sama karir, sama kerjaan. Jadi kayak hobi-hobi aku yang lain atau hal-hal yang lain itu lebih ke terlantarkan gitu, lebih fokus sama kerjaan. Banyak achievement yang aku dapat di bidang kerjaan gitu, aku kayak puas banget tahun kemarin. Dan aku berharapnya nih tahun ini 2025 aku lebih improve lagi dan bisa dapat project yang gede lagi dan bisa belajar juga hal-hal yang baru gitu di bidang kerjaan aku. Dan aku berharap bisa naik apa ya? Bisa naik pangkat. Bukan naik pangkat sih, bisa naik posisi gitu ke yang lebih sukses lagi, ke yang lebih besar lagi. Sebenarnya tuh masih banyak gitu ya planning-planning yang aku pengen capai. Tapi itu tuh yang aku sebutin apa ya resolusi utama aku tahun baru ini. Walaupun kayak aku ngerasa banyak planning yang apa ya pengen aku lakuin di tahun baru ini, aku sadar sih kayak nggak bakalan semua bisa aku capai. Cuman ya aku senang aja kalau misalkan apa ya beberapa dari planning aku itu bisa kesampaian. Kalau misalkan flashback di tahun 2024 juga aku ngerasanya kayak gitu. Awal tahun 2024 aku banyak banget planning yang pengen aku capai. Dan tahun kemarin tuh lebih fokus ke karir sih. Dan di sana tuh lumayan banyak hal yang aku bisa capai, tapi ada juga beberapa yang nggak bisa kesampaian. Ya itu wajar sih. Semua orang, kita tuh bisa cuma planning doang, sebanyak apapun itu, cuman belum tentu semuanya bisa kesampaian. Dan apa ya, kalau misalkan flashback lagi tuh, kayak di tahun 2024 kemarin tuh banyak hal-hal yang mungkin, apa ya, kayak aku rasanya tuh banyak tantangan yang aku hadapin kemarin-kemarin, dan di sana juga aku belajar gitu cara ngadapin masalah tersebut. Bisa lebih, apa ya, bikin diri aku lebih dewasa lagi. Dan aku tahu juga, aku sadar nih tahun 2025 nggak bakalan semulus, nggak ada masalah sama sekali. Ya, setiap orang pasti punya masalah tertentu gitu yang mereka hadapin. Dari sekarang tuh aku kayak mikirnya tuh normal gitu kalau misalkan masalah tuh pasti bakal datang. Cuman yang paling penting tuh seberapa siap sih diri kamu gitu buat ngadapin masalah tersebut. Dan apa ya, aku berharapnya tuh dari pengalaman-pengalaman aku di tahun-tahun sebelumnya, em, kayak dihadapin sama beberapa masalah gitu dari beberapa bidang, entah itu kayak kerjaan, kesehatan, juga private life gitu, bisa jadi apa ya, kayak pondasi dan hal-hal yang bisa aku gunain ketika aku di tahun ini apa ngadapin masalah lain dan yang baru gitu. Jadi lebih mudah gitu cara handle-nya. Nah, sekarang aku pengen tahu kalau misalkan kalian sendiri, resolusi kalian di tahun 2025 itu apa sih? Coba deh di-share gitu ya resolusi kalian di komentarnya. Sharing sama aku dan teman-teman yang lain. Dan yang pasti ini aku berharap YouTube channel ini juga bisa lebih growing di tahun depan. Kayak gila aja sih selama 1,5 bulan kemarin ketika mulai lagi bikin konten di channel ini, kayak banyak banget support yang positif datang dari kalian dan thank you banget sumpah. Ini bikin aku semangat buat bikin konten yang baru lagi. Dan mudah-mudahan kedepannya di apa ya di tahun ini aku bisa lebih rajin lagi, bisa lebih banyak lagi bikin kontennya yang bermanfaat, terus juga menghibur buat kalian. Nah, buat vlognya segini dulu aja ya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya. Terus juga aku berharap buat kalian yang punya cita-cita, punya plan, punya keinginan yang besar di tahun 2025 ini, aku berharap kalian bisa mencapai apa yang pengen kalian raih gitu di tahun 2025 ini. Dan yakin aja gitu, walaupun emang gak gampang, banyak tantangan-tantangannya. Kalau misalkan selama kalian ada mau, terus juga kalian berani buat ngejar itu, kalian bakal dapet kok apa yang kalian inginkan.